Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqina fil ilmi wa alimna at-ta'wil. Syukur alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu dalam mata kuliah Cyber Security, dan topik kita hari ini akan membahas tentang Wireshark. Kemarin kita sudah membahas tentang tools-tools apa saja yang bisa kita buat untuk menganalisa suatu jaringan. Hari ini kita akan mencoba praktikum tentang Wireshark ini. Wireshark adalah perangkat open source yang dapat digunakan untuk mengakses atau menganalisa suatu jaringan yang melintasi jaringan kita. Atau kita bisa menganalisa jaringan ini dengan mengirim paket data atau melakukan serangan ke komputer yang kita tuju dan kita pasang Wireshark tersebut. Nah, untuk melakukan download Wireshark atau untuk bisa menggunakan Wireshark ini, kita tentunya harus melakukan download terlebih dahulu. Yuk kita masuk ke dalam web browser. Untuk dapat melakukan download Wireshark, kita hanya perlu melakukan atau mengetikkan Wireshark download ya. Nanti kemudian kita sudah dihadapkan dengan link-link yang bisa kita gunakan untuk mendownload Wireshark. Ini adalah linknya. Teman-teman bisa memilih salah satu dari link tersebut. Misalnya saya pilih yang nomor 2, kemudian saya bisa menggunakan wireshark.exe karena ini digunakan untuk operasi Windows ya. Nanti kalau MSI itu biasanya bisa pakai Linux atau tidak. Kalaunya tidak mau ribet, bisa ke web aslinya, ke download Wireshark. Kemudian di sini ada berbagai macam pilihannya, ada untuk Windows, ada untuk source code-nya. Begitu. Bisa juga digunakan untuk Linux. Nah, teman-teman pilih salah satu, misalnya adalah Windows X64 ini, kemudian akan muncul download di sini. Karena saya sudah download, maka saya skip, dan teman-teman nanti juga bisa menggunakan link yang sudah saya berikan di kolom deskripsi pada channel ini. Ini ketemu. Kemudian saya lakukan instalasi dengan double klik, kemudian saya pilih yes. Ini karena sudah terinstall ya, maka sepertinya ini dia tidak mau ini kan harus ditempatkan di tempat yang lain. Oke, nggak apa-apa. Kita lakukan instalasi. Jadi saya punya dua versi, ada versi 44.2 dan ada versi 44.3. Nah, kebanyakan dari Wireshark ini biasanya timbul masalah, yaitu ketika kita install satu aja, itu dia tidak mau muncul tidak mau mendeteksi jaringan yang ada di laptop kita. Baru kita install file berikutnya, itu dia baru mau muncul seperti itu. Kalau sudah terinstall seperti tadi, baru kita jalankan Wireshark-nya. Kita coba jalankan apakah sudah ketemu. Nah, sudah ketemu ya. Sudah dapat melakukan identifikasi. Bisa kita double klik di sini. Nah, ini sudah melakukan capturing. Kemudian kita coba dengan Windows R. Kemudian kita klik CMD. Kemudian kita coba melakukan ping ke MIT. Dengan cara ping min-n sebanyak 10 kali ke www.mit.edu. Dia akan melakukan ping ke situsnya MIT. Nah, ini sudah selesai. Paketnya juga sudah ditangkap, kita stop di sini. Kemudian kita klik di sini bagian ICMP. Nah, untuk mengetahui IP komputer kita atau laptop kita, kita bisa menggunakan ipconfig
Dan di sini dia dijelaskan kita menggunakan LAN adapter WiFi menggunakan IPv4 dengan alamat IP 192.168.90.34. Ini adalah IP kita dan ini bisa dibilang menjadi source di komputer kita. Kemudian dia akan melakukan ping ke komputer mit.edu itu berada di IP 230.173.210. Nah, ke sini dia melakukan IP ping pengiriman paket. Sepanjang apa? Dia sepanjang 74 byte. Ini di sini diterangkan 74 byte pada frame. Frame adalah paket yang dikirim untuk melakukan ping ke IP tujuan. Nah, ini dia dilakukan ping seperti itu, kita bisa mendeteksi ya. Kita juga bisa double klik. Kemudian apa yang dikirim sebanyak 74 bit itu adalah isinya ini. A, B, C, D, E, F, G ini adalah yang dikirim. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwa komputer saya itu menggunakan source-nya adalah Liteon Techno untuk jaringan Wi-Fi-nya, ini adalah MAC address-nya, kemudian destination di komputer MIT ini dia memakai Ubiquiti 91 dengan MAC address-nya seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa melihat data-data yang apa aja yang dikirim, kapan waktunya, sepanjang apa, kayak gitu, itu sudah didetailkan di sini. Kemudian di Ethernet 2 ini biasanya dia menggunakan bisa dari WiFi atau juga bisa dari netcard atau dia pakai LAN kayak gitu. Kemudian ada Internet Protocol versi 4. Ini dijelaskan IPv-nya itu yang digunakan untuk melakukan ping ke komputer MIT itu dia dijelaskan di sini. Kemudian ada Internet Control Message Protocol. Ini dia tentang identifikasi tentang paket yang dikirimkan. Dia korek, statusnya bagus seperti itu. Sehingga dia dilakukan balasan di sana. Oke, itu bisa kita close. Nah, untuk tampilan yang ada di sini, ini terdiri dari nomor, kemudian dia waktu kapan kita kirim, kemudian detik keberapa ya ini, kemudian source-nya apa, source-nya itu dari IP komputer kita, kemudian destinasinya adalah komputer MIT, ICP-nya ini, kemudian sepanjang 74 semua. Tetapi biasanya jika terjadi kegagalan dia tidak sepanjang ini, dia dikembalikan karena ada mungkin dikasihkan kayak header kayak gitu ya untuk mengidentifikasi bahwa paket itu gagal dilakukan pengiriman seperti itu. Kemudian kita bisa mencoba dengan menggunakan di sini. Kalau kita mau ingin tahu melalui jaringan mana aja sih komputer kita atau paket kita itu untuk bisa sampai ke MIT kayak gitu. Sama halnya ketika kita mengirim paket, kemudian kita akan kepo melalui hub mana aja paket itu. Sekarang posisinya di mana kayak gitu kan. Nah, itu kita bisa melakukan perintah tracer www.mit.edu. Kemudian kita enter. Nah, di situ dia akan melakukan ping melalui jaringan yang bisa dituju melalui ke MIT. Nah, ini biasanya root dia melakukan root jaringan. Kalaunya dia terjadi kegagalan, biasanya dia dialihkan. Nah, untuk bisa mengetahui yang kegagalan itu biasanya kita perlu searching ya. Perlu searching misalnya kita perlu jaringan untuk ke .us misalnya ke .us itu kita pakai apa ya? Kita coba UST aja. Kita coba habis ini ke ust.hk ya. Kita coba. Kalau ini kan terlalu .edu terlalu general. Kita coba traceroute www.ust.hk. Kita coba ngirim paket ke Hong Kong. Kita tunggu hasilnya.
Sambil saya jalankan capture-nya. Mungkin agak telat sedikit ya tadi. Capture-nya itu belum sempat ngapture untuk yang pertama. Nanti akan kita ulang. Kita matikan dulu. Kita coba ulangi lagi ya. Ini without. Kemudian kita coba. Nah, untuk bisa sampai ke ust.hk, dia menggunakan IP 143.89, ini IP tujuan 143.89.12.134. Ini adalah IP dari server ust.hk. Kita coba. Nah, dia melalui IP ini aja. Nanti kita bisa tahu itu ada di mana. Kemudian ternyata dia melalui servernya Equinix. Apakah dia nanti dialihkan? Nah, ini dialihkan. Dia terputus. Dia harus melakukan routing ke hub lain atau ke node yang lain. Kayak gitu. Dia terputus. Nah, terputus dia di sini. Dia akan mencari lagi agar bisa sampai ke ust.hk. Kita tunggu apakah dia bisa sampai atau di close. Nah, ini dia baru bisa sampai di sini ya. Melalui ini. Melalui IP 203.188.117.134. Jadi dia memutar untuk bisa sampai ke ust.hk. Kita tutup di sini. Nah, kita analisa. Nah, di sini dia awalnya itu dia melakukan request untuk ke 13.4. Request pengiriman paket ya di detik ke-7. Di detik ke-7, kemudian dia melakukan ping request-nya ini. Kemudian tidak ada respon. Makanya agak lama dia membalasnya. Kemudian dia akan melakukan respon ini tadi. Nah, begitu. Nah, hati-hati juga dengan menggunakan Wireshark ini ya. Wireshark ini bisa kita buat untuk melakukan ini keylogger atau memantau username dan password. Kemudian kita bisa melihat isinya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat isinya itu di bagian sini biasanya kita bisa menganalisa jaringan ini 9034 itu punyanya siapa, Liteon Techno. Nanti teman-teman bisa coba itu berada di mana kayak gitu ya. Bisa juga dicoba-coba nanti kalaunya ingin penasaran coba di internet cari link-linknya begitu ya. Kalau yang berminat di cyber security. Nah, di samping kita bisa untuk melakukan evaluasi atau analisis jaringan di komputer kita, ternyata di internet itu juga sudah disediakan tools untuk mencoba untuk ini melakukan analisa. Jadi ada tryhackme.com, silakan dicoba, kemudian joinnya free. Kita akan mengambil file ini dan itu bisa ada pertanyaan bisa dijawab di sini ya. Nanti bisa dijawab. Caranya kita registrasi dulu, join for free, kemudian username-nya saya coba Ancas kayak gitu, kemudian emailnya ancas@gmail.com, kemudian passwordnya saya lihat tryhackme Ancas. Saya copy dulu, I'm not robot, kemudian kita sign up. Saya save, kemudian ini adalah
durasi kita berada di ini, bekerja di cyber. Saya bilang kurang dari 2 tahun walaupun 0 tahun juga ya. Kemudian security engineering ya terserah teman-teman, kalau belum ya belum. Saya pilih IT praktikuler ya. Kemudian pengalamannya ini 5-10 tahun. Kemudian dari mana kita tahu? Dari Google, Bing Search. Oke, kemudian kita mencoba start learn. Kita belajar, mulai belajar. Nah, di sini ada introduction, kemudian ini ada pelatihan-pelatihan kayak gitu ya. Saya kurang tahu ini bisa mendapatkan sertifikat apa tidak. Ini saya kurang tahu. Tapi di sini kita coba pergi ke halaman tadi. Ini ada room, kemudian kita coba hack gini. Nah, ini belum bisa di-download karena kita belum klik join room. Kalau sudah klik, dia sudah tandanya biru dan bisa kita download. Oke, dia sudah terdownload di sini. Kemudian kita akan membaca file itu di Wiresa kita. Kita coba open. Kemudian di My Computer ya. Teman-teman bisa di C ke C, kemudian user, di mana user saya? User, kemudian ada user. Kemudian di download. Ya, ini file lognya. Bentar, saya kurang percaya. Mungkin saya coba di public, kemudian download. Oh, nggak ada. Berarti benar yang tadi. Di download ya. Namanya apa tadi? Capture. Ini filenya. Continue without saving. Karena saya tidak mau menyimpan file hasil ini tadi. Nah, sudah. TCP. Nah, ini banyak sekali filenya. Kita bisa juga coba di HTTP. Coba di analisis HTTP. Nah, ini bisa tentang pertanyaan yang ada di sini. Ini adalah website yang dimana kita adalah ibarat threat actor kayak gitu. Jadi kita ibaratnya seorang attacker yang mengevaluasi atau menyerang suatu jaringan. Jadi di sini bisa terlihat apa aja yang digunakan untuk melakukan itu kayak gitu. Misalnya dia melakukan perintah HTTP atau TCP itu tujuannya ke sana. Kemudian saya coba ICMP keluar enggak ya? Enggak keluar. Kalau FTP dia keluar. Nah, di sini dia melakukan uji coba untuk password. Nah, ini dia uji coba login ke komputer yang tujuan. Misalnya ini bisa kita klik kanan, kemudian follow, kemudian TCP stream. Nah, dia mencoba masuk dengan user Jenny menggunakan password master, tetapi dia di sini adalah loginnya incorrect. Kemudian dia Jenny terus diminta password lagi, dia menginputkan 000 dan incorrect lagi, salah. Dia attacker selalu mencoba untuk masuk melalui jaringan ini. Dia mencoba password itu secara berulang-ulang. Kemudian kita cari coba yang dia berhasil ya. Mungkin ini kita lihat dulu. Nah, ini juga incorrect. Dia incorrect. Dia melakukan uji coba attacker dan incorrect.
Nah, nanti silakan dicari untuk ini segala pertanyaan ini. Kemudian kita coba pahami pertanyaannya di sini. The attacker is trying to log into a specific service. What service is this? Jadi apa servisnya apa yang mau dia masukkan. Jadi kita pilihnya adalah dengan follow, kemudian TCP stream. Dia mau ke apa? Jadi di sini kita harus jeli ya. Kita harus jeli untuk menentukan dia masuk ke apa sih kayak gitu. Dia mau melakukan serangan apa. Termasuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga dia akan ini mencoba, the attacker is trying to log on with a specific username. Siapa? Dianya Jenny. Dia mau masuk Jenny. Kemudian what is the username password? Nah, ini belum ada yang berhasil. Nanti dicoba untuk cari yang berhasil ya. TCP. Banyak sekali dia melakukan percobaan dan dia bisa incorrect. Nah, ini coba kita lakukan analisa untuk TCP stream-nya. Nah, termasuk di sini dia juga bisa mengirim shell.php untuk membackdoor. Dia mengirim send data, terus transfer complete, kemudian ada set chmod ini, kemudian dia di close quit itu. Dia passwordnya, dia coba password pertamanya dia lakukan percobaan pakai user Jenny, passwordnya 123, ternyata dia loginnya sukses. Kemudian dia mengakses sistemnya, dia pakai Unix, kemudian dia akses PWD-nya ke direktorinya, dia berada di direktori mana sekarang, kayak gitu. Ternyata di variabel www.html. Kemudian dia mengidentifikasi port ini. Kemudian dia servernya menjawab ya. Kemudian minta di list. Dia melakukan list, kemudian dia melakukan type I kayak gitu. Nanti dicoba apa arti-arti dari semua ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tools ini menjadikan jembatan teman-teman untuk giat belajar di bidang cyber security dan bisa melakukan analisis jaringan di tempat kerja maupun di rumah. Kalaunya memang teman-teman melakukan bisnis yang notabene-nya itu jaringan menjadi aset penting. Jadi hati-hati jangan sampai sembarang login di jaringan terbuka karena bisa diawasi dan password kita bisa diintip melalui WireShark. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.